Dia menyemprotkan sedikit cairan yang tidak jelas ke atas model. Yang aneh adalah hujan turun di luar jendela. Dia agak tidak percaya, merasa itu hanya kebetulan, jadi dia menyemprotkan beberapa kali lagi. Di atas gereja, ada awan hitam dan hujan deras turun. Orang-orang di jalan juga terkejut oleh hujan deras yang tiba-tiba. Dia mengulurkan tangannya keluar jendela untuk merasakannya. Semua ini nyata dan dapat dirasakan. Alasan pria itu datang ke kota kecil ini adalah karena istrinya adalah mantan wali kota di sini, yang baru-baru ini meninggal dalam kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Untuk mengenang istrinya, dia tinggal di loteng gereja kota kecil ini, merasa bahwa ini akan membuatnya lebih dekat dengan istrinya. Beberapa menit yang lalu, dia secara tidak sengaja menemukan model kota kecil saat merapikan barang-barang. Dia melihat ke gereja tempat dia berada, dan di dalamnya ada dirinya sendiri yang sedang melihat gereja. Di sisi model ada kunci pengikat. Dia memutarnya beberapa kali, lalu menekan tombol, dan gigi di dalamnya mulai berputar. Kemudian, lampu-lampu di kota kecil itu menyala. Pria yang melihat ini merasa senang. Model kecil ini memungkinkannya mengendalikan kota kecil itu sendiri. Kemudian dia pergi ke sebuah restoran. Dia berbicara dengan pemiliknya dan mengetahui bahwa ekonomi kota kecil sedang lesu. Karena wali kota baru yang tidak bertindak, penduduk kota kecil hanya bisa mengeluh. Kemudian dia mendengar pemilik restoran mengatakan bahwa dia ingin melukis ulang dinding luar restoran, berharap dapat meningkatkan bisnisnya. Sebagai keluarga mantan wali kota, dia berharap kota kecil ini bisa berkembang seperti sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan model ajaib itu untuk membantu mengubah situasi kota kecil. Malam hari, dia membawa botol kek kuku dan menemukan restoran yang sesuai di model. Keesokan harinya, dinding luar restoran terlihat seperti baru. Pemilik restoran mengira itu dilakukan oleh anaknya, tetapi anaknya juga bingung. Dia sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk penduduk. Di jalan, dia melihat seorang lansia jatuh, dan setelah berbicara dengan mereka, dia mengetahui bahwa jalan di kota ini penuh dengan lubang dan tidak ada yang merawatnya. Kotak saran wali kota penuh dan tidak ada yang memperhatikannya. Dengan kebaikan hatinya, dia memiliki ide yang lebih berani. Sebuah tong sampah yang terjatuh berdiri kembali. Anjing itu melihat adegan yang aneh ini. Pria itu mengambil sepotong tulang dan meletakkannya di atas model. Tiba-tiba tulang itu muncul di jalan. Hati anjing itu yang gelisah segera menjadi tenang. Baru saja, pria itu mengambil kotak saran dari kota dan mengeluarkan semua keinginan warga. Ada yang berharap lubang di jalan diperbaiki. Dia menekan sedikit pasta gigi di atas model dan jalan segera diperbaiki. Kemudian, tumpukan sampah dibersihkan. Pohon kering di depan itu juga ditarik ke atas. Banyak masalah warga diselesaikan satu persatu, dan pria itu hanya menghabiskan beberapa jam di atas model untuk membersihkan kota kecil itu. Keesokan harinya, orang-orang memuji perubahan di kota itu. Dia yang telah melakukan kebaikan itu tersenyum puas. Dia masuk ke sebuah supermarket dan mendengar pemilik toko dan pelanggan membahas perubahan di kota itu. Mereka semua menganggap itu adalah hasil dari kesadaran diri sang wali kota. Mendengar ini, pria itu marah. Dia telah melakukan kebaikan, tetapi diambil oleh wali kota yang jahat itu sebagai keberhasilannya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan hal ini. Kembali ke rumah, dia berpikir lagi bahwa melakukan kebaikan tidak perlu mendapatkan pengakuan. Jadi dia memikirkan pemulihan ekonomi kota kecil itu lagi. Dia merancang sebuah papan iklan yang bertuliskan kota terindah di Jalan Raya 66 dan memasangnya di persimpangan jalan raya. Tidak disangka, keesokan harinya kota kecil itu menjadi ramai dengan lalu lintas kendaraan. Restoran-restoran pun menjadi penuh dengan antrian panjang. Orang-orang datang dan pergi. Pemandangan yang ramai ini membuat kota kecil itu kembali hidup. Hingga suatu hari, penduduk kota berkumpul di gereja untuk mengucapkan terima kasih kepada wali kota atas segala yang telah ia lakukan untuk kota kecil itu. Namun, wali kota dengan tanpa rasa malu menerima ucapan terima kasih dari penduduk. Pria itu semakin marah melihat hal ini. Meskipun perbuatannya tidak dikenal, tetapi tidak boleh dikuasai oleh wali kota yang egois dan serakah ini. Dia mengambil sebuah batu kecil yang ada di tanah, lalu melihat mobil balap edisi terbatas milik wali kota. Di tengah malam, dia pergi ke dekat model mobil tersebut, menggenggam batu kecil yang diambilnya, dan perlahan melepaskannya. Sebuah meteor melintasi langit. Keesokan harinya, mobil balap milik wali kota berubah menjadi tumpukan besi tua. Wali kota yang marah mengumpat penduduk. Pria itu melihat ini dengan senang hati. Wali kota menemukan bahwa pria itu telah menggambar tempat kecelakaan mobil dan menyalahkan pria itu atas kejadian tersebut. Namun, ia tidak dapat memberikan bukti, sehingga penduduk pun berbalik meninggalkannya. Melihat sikap penduduk, wali kota yang jahat itu dengan tidak biasanya berkata bahwa satu mobil tidaklah apa-apa, dan ia akan terus berusaha untuk membawa kota kecil ini menuju kemakmuran. Pidato yang penuh kepalsuan ini segera mendapatkan tepuk tangan dari penduduk. Pria itu marah dan memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada wali kota. Anak laki-laki sepertinya melihat sesuatu. Paha berbulu besar meluncur melewati jendela. Pada saat itu, wali kota jantung hitam sedang berjalan di jalan raya. Saat dia mengangkat kepalanya, seekor laba-laba raksasa muncul di depan matanya. Dia ketakutan dan langsung jatuh pingsan di tanah. Saat laba-laba membuka mulutnya untuk makan, tiba-tiba laba-laba itu menghilang di dalam kabut. Seorang pria menyimpan hewan peliharaan laba-labanya. Setelah memberi pelajaran kepada wali kota jantung hitam, dia terus memikirkan kemakmuran kota kecil itu. Dia membuat lebih banyak papan iklan cahaya untuk menciptakan peluang bisnis malam hari bagi kota kecil itu. Namun, yang tidak terduga adalah peningkatan penggunaan listrik menyebabkan sistem listrik kota kecil itu rusak. Kota kecil itu
terjebak dalam kegelapan total. Penduduk berkumpul di gereja. Mereka menuntut agar wali kota segera menyelesaikannya, tetapi wali kota mengatakan butuh beberapa minggu. Ini menimbulkan ketidakpuasan yang kuat dari penduduk. Tanpa pemanas di musim dingin, orang tua akan membeku mati. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah konspirasi wali kota. Mereka ingin mengusir kita dan membeli properti kita dengan harga murah. Ada juga yang meragukan bahwa perubahan sebelumnya di kota itu bukanlah ulah wali kota. Dalam omongan penduduk, wali kota berencana melarikan diri. Bagaimana penduduk bisa berhenti dan mengelilinginya? Pada saat itu, seorang pria berdiri. Dia mengaku semua ini adalah perbuatannya sendiri dan mengungkapkan kebenaran. Melihat semua orang bingung, dia mengeluarkan beberapa korek api dan menyalakannya di atas model. Seiring dengan korek api yang menyala, segera ada tumpukan api ungu di antara kerumunan orang. Kemudian wali kota dan kepala keamanan masuk ke kamar pria itu. Melihat model ini, wali kota yang jahat segera memiliki pikiran yang lebih serakah. Tempat ini bisa dibangun menjadi versi Wild West dari Las Vegas dan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang. Dia ingin membawa pergi model itu. Melihat situasi ini, pria itu menghentikannya dan keduanya bertabrakan dengan model itu saat berusaha menariknya. Akibatnya, model itu runtuh ke tanah. Kota kecil ini kemudian mengalami gempa bumi besar. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya menyebabkan kerugian properti. Ada untung ada ruginya. Cincin pernikahan yang jatuh dari pria itu berubah menjadi batangan emas terbesar dalam sejarah yang berdiri di kota kecil. Setelah melihat cerita ini, apakah kalian ingin memiliki model sendiri?